Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat isya dan sholat sunnah tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang terang seperti saat ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Aziz selaku MC pada malam ini ingin menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini tanggal 6 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih Bapak Ustaz Haji Muhammad Kamil Lema. Tema ceramah orang-orang yang merugi selama Ramadan. Imam tarawih Ustaz Salman, Bilal Saudara Hakim. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 8 RW 19 dan RT 9 RW 19. Hasil tromol tarawih malam ke-6 sebesar Rp865.100. Hasil penerimaan dana proposal sebagai berikut. RT 1 RW 19 kosong, RT 2 RW 19 Rp8.500.000, RT 3 RW 19 kosong, RT 4 RW 19 Rp4.250.000, RT 5 RW 19 kosong, RT 6 RW 19 Rp4.500.000, RT 7 RW 19 Rp11 juta, RT 8 RW 19 Rp2 juta, RT 9 RW 19 Rp4.650.000, RT 10 RW 19 Rp1.350.000, RT 11 RW 19 Rp3.500.000, RT 1 RW 11 Rp4.200.000 dan RT 2 sampai RT 5 RW 11 kosong. Total pemasukan Rp63.025.800, total pengeluaran Rp18.906.500 dan saldo Ramadan sampai hari ini Rp44.119.300. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Imam sholat subuh Ustaz Salman, kultum subuh Ustaz Taufik MZSAG, penceramah tarawih Ustaz Syafi'i Ma'arif, imam sholat tarawih Ustaz Bagus Harias, Bilal Bapak Hasan, petugas MC Saudara Ali, penyaji takjil atau iftar RT 6 RW 19 dan RT 7 RW 19. Dan himbauan untuk PIC lewat penggalangan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya. Karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar, antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025, kegiatan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan 21 Maret sampai 30 Maret 2025. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih berlangsung, serta menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondisikan anak-anaknya agar tetap tenang, agar khusyuan ibadah tetap terjaga, serta jamaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Kamil Lema kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا Kemarin yang nemenin lu siapa? ورسوله بعد. Itu yang rekaman apa nih? Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada malam ini, malam ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita, amalan saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan. Karena baru masuk ke malam ke-7, Pak RW sudah lihat aja itu. Pak RW ini punya rencana besar, Bapak Ibu. Ya, punya rencana besar bagaimana masjid kita ini punya parkiran. Nah, tanya kepada tadi Bang Anwar, sekarang ini gimana ini? Parkirannya udah kosong ini. Waduh, jangan sampai Pak RW membatalkan rencana tersebut gitu ya. Terus semangat Pak RW ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuki bulan Ramadan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika siang harinya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, siyamun nahar wa qiyamul lail, dan malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau bisa disebut juga dengan sholat tarawih. Dan kemudian kita juga dengan melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Ketika pada siang harinya segala sesuatu yang kita bisa melaksanakannya atau sesuatu yang pada saat hari-hari biasa kita diperbolehkan untuk melaksanakannya, makan, minum, berhubungan suami istri siang hari. Ketika pada malam atau ketika pada bulan Ramadan, maka itu bagi orang-orang beriman, maka dengan taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala sejak terbit fajar sidik sampai terbenam matahari, insya Allah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena di kalangan masyarakat kita, saya secara pribadi ketika minggu yang lalu keluar dari rumah, naik ke atas gerbang Pak Muhani sebelahnya, itu nengok jam 7:30, Masya Allah, baru sudah istighfar. Apa itu Pak Muhani? Warteg sudah buka. Nah iya gitu. Nah, saya yakin menyimpulkan baik itu pedagangnya atau yang masuknya itu, yakin itu orang Islam. Orang Islam. Kalau bukan orang Islam, nggak akan berani. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita tawaran-tawaran pahala yang baik. Bagaimana mengisi bulan Ramadan
dengan pahala yang berlipat ganda. Amalan wajib dilipat gandakan, amal sunnah menjadi wajib di samping amalan-amalan yang lainnya. Tapi ternyata masih di depan kita sudah ada, dan orang-orang tersebut biasanya apa? Agamanya Islam. Lihat itu, KTP-nya agama Islam, tapi perilakunya seperti bukan orang Islam. Maka tidak aneh kalau kita itu masyarakat Indonesia banyak yang apa? Islamnya Islam KTP. Nah, oleh karena apa? Tadi mestinya kita itu mengisi bulan Ramadan ini dengan pertama membersihkan jiwa kita. Dengan sejak awal kita meninggalkan makan, minum, segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka membersihkan jiwa kita. Kita lulus, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakannya, Allah sudah menawarkan dan memberikan keistimewaan pada bulan ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah, maka beberapa gambaran-gambaran siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa ketika kehadiran bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Karena dia menganggap bahwa kehadiran bulan Ramadan itu tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada keistimewaan. Apalagi melaksanakan perintah Allah. Kehadirannya itu agak biasa-biasa saja. Maka orang ini termasuk adalah orang-orang yang merugi, sangat rugi besar. Ia sama sekali tidak menganggap sesuatu istimewa dengan kehadiran bulan Ramadan. Kalau orang yang beriman, ketika kehadirannya bulan Ramadan ini sangat dirindukan, sangat diinginkan, dan kepergiannya Ramadan akan ditangisi. Tapi bagi orang yang biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang keduanya, siapakah yang merugi ketika di bulan Ramadan ini? Tingkatannya lebih tinggi, Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah ketika hadirnya bulan Ramadan, ya sedikit meningkat pola perilaku kehidupannya. Mungkin bertambah nilai dilihat secara religiositasnya, keagamaannya. Hal ini adalah karena mereka sedikit menganggap adanya perubahan di dalam bulan Ramadan ini. Ya mungkin biasa gitu kan, kita bisa melihat juga di media sosial. Kalau sekarang media sosial lebih dikenal dengan seperti Facebook, Instagram, ya yang ada di tangan kita. Tapi dulu kita melihat media sosialnya seperti TV dan sebagainya. Tapi memang sepertinya terjadi kalau bulan Ramadan itu, yang host itu biasa pakai peci, yang perempuan pakai kerudung atau jilbab dan sebagainya. Tapi kemudian ketika sudah melewati bulan Ramadan, mereka kembali lagi pada aslinya. Jadi tidak ada asar, tidak ada sesuatu yang didapatkan ketika pendidikan di bulan Ramadan itu. Pendidikan disiplin, pendidikan bagaimana harmonis dalam keluarga, pendidikan bagaimana kita itu merasa lapar, kemudian kita menumbuhkan rasa empati, simpati kepada mereka-mereka yang membutuhkan kita, tidak ada sama sekali. Kelompok yang kedua ini rugi juga karena apa? Ketika Ramadan tidak ada yang membentuk kepribadian dirinya, sehingga tidak ada akar, tidak ada bekas ketika bulan Ramadan itu dihadapkan bagi dirinya. Kemudian yang ketiganya, bulan Ramadan ini jadi digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-salju. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi
dia itu tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasanya. Yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Karena ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu, yang puasa hanya puasa fisik saja. Pada malam-malam sebelumnya sudah banyak ustaz-ustaz kita sudah menjelaskan bahwa sungguhnya puasa itu yang baik bukan hanya puasa secara fisik, tapi bagaimana puasa itu kemudian kita itu agar meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Kita tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh sumpah palsu dan sebagainya. Dan ini juga itu bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi bagaimana akar selanjutnya. Karena apa yang terjadi? Karena banyak di masyarakat kita ini yang mereka seperti mereka sholat rajin dan kemudian datang Ramadan juga dengan melaksanakan ibadah puasa dan sebagainya. Tapi ketika pada bulan-bulan berikutnya perilaku-perilaku tersebut yang menyimpang, yang merupakan perilaku yang sebenarnya harus tinggalkan seperti bohong, berdusta, menipu, mencuri dan sebagainya tetap berjalan. Nah, berarti itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan merugikan bagi orang-orang tersebut. Kemudian yang keempatnya adalah bahwa orang yang ketika melaksanakan ibadah puasa itu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita dan kita pun hafal gitu tentang waktu. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Digambar oleh Allah Subhanahu wa taala demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Ketika kita mengatakan beriman, berarti kita itu sudah bersaksi dan mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala apa yang disampaikan Allah melalui malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu dengan waktu. Tapi kalau kita itu tidak memperhatikan bagaimana kita tidak memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengatakan beriman tapi tidak melaksanakannya, sama saja kita itu sia-sia belaka. Maka waktu itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang yang merugi dalam bulan Ramadan adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan, apalagi kemudian di bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian diberikan satu tawaran untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melaksanakannya, bahkan kemudian kita melaksanakan kemaksiatan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah, maka kita masih ada waktu untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amaliyah kita, dan mengisi amal-amal Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمهم الله.